Apa namanya? Teman curhat. Iya. Oh iya. Oh, ada apa ini? Ada IBU. Tukang paket. Mau nganterin surat nih. Oh iya. IBU ya ini IBU ya. IBU. Bukan BOA ini IBU. Paket ada surat dari Ibu Indonesia. Oh, ada surat. Terima kasih. Ada 4 surat ya. Acara-acara ini udah mulai ngentot ya. Teman curhat. Teman curhat. Turun. Itu berapa surat total? Ada 4 surat. 4. Enggak, bacain. Gua enggak pandai. Mulai dari surat siapa dulu? Dulu ya. Oke. Siapa dulu? Jod. Garga. Dari surat pertama, Ya kebalik ini baca dong, boleh dibuang. Bang Adi sih. Kayak Om Adi Bing Selamat sih. Kebalik. Kebalik. Aduh. Salah. Dibaliknya lagi. Masih Masih kebalik. kebalik. Lagi yuk. Iya. Dikit. Aduh. Lagi yuk. Nah, Masa ibu-ibu. boleh baca deh kalau gitu deh. Enggak, itu nama samaran, tai. Oh. Bacain, masa lu baca dalam hati? Baca ngomong. Ikutan. Viewer biar tahu. Ikutan. Iya. Masa lu asing sendiri sih? Ampun kagak ada Niko lagi nih, gua nambelin sendiri gua. Ini curhatan dari Ibu Ibot. Ibu Ibot ini nama samaran. Oke. Dia dari Nusa Kambangan. Katanya nih, kadang aku bingung harus merasa kasihan atau justru kesal sama ibu-ibu tetangga sebelah rumah. Ibu banget nih. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, suaranya sudah terdengar, entah itu memanggil anaknya, mengomel soal rumah, atau sekedar mengeluh tentang hidupnya. Anaknya yang bernama Ibot juga sering ikut dipanggil dengan nada tinggi. Kadang bikin suasana pagi jadi agak tegang. Yang bikin aku makin gak nyaman nih, dia sering banget ikut campur urusan orang lain. Pernah suatu hari aku cuma duduk di teras agak lama. Besoknya dia sudah tanya ke orang lain kenapa aku murung. Padahal mah aku cuma lagi capek. Rasanya seperti nggak punya ruang pribadi. Resesi, jujur resesi. Karena apapun yang kita lakukan bisa jadi bahan obrolannya. Bahkan hal-hal kecil tentang Ibot juga sering dia ceritain ke orang lain. Extrovert gila nih, tetangganya nih. Tapi di sisi lain, Komunikasi dia mainnya. aku juga pernah lihat dia duduk sendirian sore-sore. Kelihatannya lelah banget. Dari awal nih. Nggak usah. Kadang Ibot main sendiri di dekat-dekatnya, sementara dia cuma diam seperti banyak pikiran. Dari situ aku mulai pikir, mungkin semua ocehannya itu bukan cuma karena dia kepo atau rese, tapi karena dia sendiri juga lagi capek sama hidupnya. Mungkin dia nggak punya tempat buat cerita, jadi semua diluapkan ke hal-hal kecil di sekitar. Sekarang aku jadi mencoba lebih santai menyikapinya. Memang kadang masih kesel, tapi aku juga belajar untuk gak terlalu dimasukkan ke hati. Sesekali kalau ketemu Ibot, aku juga coba senyum atau menyapa. Toh, setiap orang punya cara masing-masing buat menghadapi hidup, walaupun kadang caranya bikin orang lain terganggu. Gak paham gue maksudnya apa sih? Jujur kalau aku ngerasa sih sama aja ya. Gue gak paham coy sumpah. Kayak dia itu curhat kalau ibu-ibu tetangganya itu suka ngomongin dia. Tapi sekarang kan dia lagi ngomong ibu tetangganya ya. Ih sama aja. Keluh kesah. Sama aja sebenarnya sama Keluh aja kesah. gitu. Ini nggak mengganggu di real life-nya. Dan dia dengan nama samaran. Nama samaran juga. Nama ibu lu siapa? Nggak tahu. Jangan dong, nama ibu gua. Ini tapi ini beneran nyokap lu? Bukan. Jujur. Jujur. 1. Dua. Gua Jujur. kan kagak tinggal bareng sama gua, Li. Oh. Bisa ranjang? Bukan bisa ranjang. Udah lama bisa ranjang sama mama. Udah Gak ada, pokoknya ini untuk Ibot nama samaran. Ada hal-hal yang bakal, kalau gue tugasnya cuma bisa membaca, siapalah gue bisa memberikan saran. Iya. Ya kan? Untuk react-nya mungkin ada teman saya yang lebih kompeten ya. Karena dia juga sudah berpengalaman hidup cukup lama. Dia juga cukup
pandai dalam berkata-kata. Saya juga punya masalah yang sama karena kan kita punya teman namanya Ibo juga. Oke. Gitu. Jadi silakan saja langsung. Silakan. Ya, kalau aku baca tadi intinya ibu-ibu ini resah karena tetangganya punya anak sering terdengar kalau ibu tetangganya ini sering ngomel ke anaknya, terus gimana sih tadi? Pada setiap ibunya ini manggil anaknya itu dengan nada tinggi. Nah, itu terus yang satunya yang pada saat si tetangganya ini ngomongin si ibu-ibot ini. Gimana sih? Itu susah banget. Ini deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ya kita mendengar cerita dari tadi ibu siapa? Ibu-ibot. Ibu Ibot. Dia tadi sempat mengeluhkan dari awal kalau misalkan ada tetangganya yang awalnya dia pikir oh rese kali ya. Apa-apa dikit-dikit diomongin, apa-apa dikit jadi bahan omongan, jadi bahan gosip. Masalah sekecil apapun yang bukannya masalah dijadiin bahan omongan, bahan gosip dan lain segala macam. Awalnya dia terganggu. Awalnya terganggu, tapi di tengah cerita dia sampai ke fase Penerimaan. realisasi atau penerimaan, di mana dia itu merasa oh atau mungkin di sisi lain POV lain, apakah ibu-ibu ini gak punya teman cerita, ibu yang dianggap mengganggu ini cuma meluapkan emosinya dan lain segala macam. Sebenarnya itu udah di tahap yang sangat amat baik, sangat amat baik dalam artian udah menerima nih kalau misalkan hidup itu ternyata mengangkat beban orang lain dan menjadi beban untuk orang lain. Jadi dia meringankan beban si ibu itu dengan dengan simpati kalau oh mungkin dia lagi capek dan butuh teman cerita, dia mencoba ramah kepada anaknya. Anaknya yang tadi ibu yang itu ya. Jadi ya memang dalam bertetangga itu wajib lah tenggang rasa seperti itu dan toleransi seperti itu karena dalam bermasyarakat perlu banget toleransi dan tenggang rasa. Oke. Jadi dari ceritanya lebih kayak pengen cerita aja ya. Soalnya dia tahu masalahnya, dia tahu solusinya dan dia lebih ingin didengarkan. Terima kasih buat untuk ibu-ibot ya. Yeay. Surat kedua. Teman curahan hati dari Bunga Matahari dari Dumai Riau. Nama disamarkan. Hai, aku Bunga Matahari. Ini panjang banget 2 lembar coy. Ya udah. Apa? Masa lu enggak ngobrol dulu kalau coran cuma 2 jam. Nah, pasti lu ngomong sama Cerme juga bisa 3 jam. Nggak sampai. Hai, aku Bunga Matahari. Dari awal pernikahan, ujian kami berat sekali. Tapi kami tetap bersyukur. Umur pernikahan kami masih 1 tahun 6 bulan. Dan begitu banyak cobaan yang kami lewati. Ekonomi yang naik turun. Aku yang setelah nikah tiba-tiba dan tidak tiba-tiba menderita PCOS. Bisa dibilang kelebihan hormon. Dan tidak haid selama 1 tahun terakhir. Tapi alhamdulillah tepat 31 Januari 2026 kemarin haid pertama aku di tahun 2026 datang. Alhamdulillah. Tapi setelah itu cobaan berikutnya datang. September 2025. Kok mundur? Oh iya, September 2025 di liang telinga suami aku ada tumor. Sudah dioperasi dan diangkat. Qadrallah hasil PA tumornya ganas dan tumor tersebut bisa dibilang langka. Kami berdua sedih. Tapi aku dan suami selalu nutupi kesedihan dengan senyuman di depan orang-orang termasuk keluarga. Karena kami nggak mau melihatkan kesedihan kami di depan mereka. Dokter nyaranin buat periksa lebih lanjut ke rumah sakit di luar kota yang kami tinggal. Jarak melalui tol 2 jam. Setelah keuangan kami mereda, kami putuskan untuk periksa ke rumah sakit tersebut dan hasilnya di luar dugaan kami. Ternyata suami aku udah kanker stadium 3. Nama kankernya myxofibrosarcoma dan harus menjalankan radioterapi selama 35 kali. Dalam seminggu 5 kali terapi. Dan itu dilakukan setiap hari. Suami udah mencoba jalankan terapi selama 4 kali saat suami sedang mengambil cutinya.
Karena suami tidak bisa bekerja, kami berdua memutuskan untuk tunda terapinya. Suami aku nggak bisa cuti lama. Jika tetap menjalankan terapi, suami harus terpaksa mencari penggantinya. Dan kami tidak sanggup jika suami aku harus berhenti bekerja. Sementara mencari pekerjaan yang gajinya UMK sangat sulit. Alhasil, aku dan suami memutuskan untuk menunda terapi. Satu dari hal, karena tabungan kami habis untuk berobat, aku dan belum ada tabungan lebih untuk biaya berobat suami. Oh, satu dan lain hal, karena tabungan kami habis untuk berobat aku yang PCOS tadi, dan belum ada tabungan lebih untuk biaya berobat suami, kami melakukan pinjaman online. Dan itu salah satu alasan kami menunda pengobatan suami. Karena dan harus kami melunasi pinjaman yang tidak sedikit itu, it's okay. Kami bersyukur menjalaninya. Untuk suami yang aku sayangi, kurangin rokok. Kalau bisa tinggalin. Aku tahu ini tuh berat. Tapi aku mohon tinggalin rokok demi kesehatan kamu. Aku capek ngasih taunya kamu selalu membantah. Teman-teman, aku minta doa ya supaya aku dan suami sehat-sehat. Aku lagi lamar kerja di salah satu rumah sakit di kota aku. Doain aku diterima kerjaan ya. Aku ingin sekali bantu suami aku. Aku pingin dia berobat dan sel kanker yang ada di tubuhnya hilang dan gak sakit apa-apa lagi. Sekarang suami aku alhamdulillah masih bisa bekerja. Kami juga lagi rajin olahraga. Bantu doanya ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan aku. Semoga kalian juga sehat-sehat ya. Sayangi tubuh kalian. Love, Bunga Matahariku. Satu hal yang aku tahu pasti dari curhatan Ibu Bunga Matahari, kagum. Kalau aku melihat kagum bisa menjadi istri yang setia di tengah terpaan badai, ekonomi, masalah, penyakit, dan apapun itu masih bisa tetap setia dan bahkan ingin membantu mencari uang untuk pengobatan suami. Itu kena sih buat aku. Terima kasih. Dan semoga segala penyakitnya, semoga segala masalahnya bisa cepat selesai. Amin. Amin. Berat ya. Tapi buat siapa? Kak Bunga Matahari? Kalau dari gua terima kasih. Terima kasih dalam artian sebagai sepasang suami istri, terima kasih sudah berjuang dan saling menguatkan. Sudah menjadi tempat bersandar satu sama lain gitu. Ya, dia kalian tuh tegar banget dan hebat sekali. Terima kasih, semoga segala kesusahannya diberikan jalan keluar dan diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Amin. Terima kasih. Buat ngomong buat. Semangat selalu. Jangan pernah menyerah. Tuhan memberikan ujian kepadamu karena kamu bisa melewatinya. Assalamualaikum. Sehat-sehat tadi buat Bunga Matahari ya, buat keluarga dan buat semua-semuanya ya. Semoga sehat selalu, jangan lupa olahraga. Sama kita juga berusaha untuk mengurangi rokok kita nanti ya ke depannya. Amin. Dan berolahraga. Lanjut ke teman curahan hati dari Es Kopi Tangerang. Jadi ada 4 orang termasuk gue, suami gue, Putri, Iki. Kita berempat deket banget, sedekat itu, sering banget kumpul berempat, main bener-bener nyambung banget. Singkat cerita,
Putri baru putus sama pacarnya. Tapi gak lama setelah dia putus, dia deket sama cowok kenalan di klub sebelumnya pas pergi sama gue. Tapi ya dia masih galau mampus karena baru putus sama cowok yang dia beda agama ini. Dan dia minta ditemenin sama gue. Oke lah, gue sebagai teman dekatnya ya gue temenin. Sampai dia bilang kalau dia pengen ke klub, oke, gue temenin. Gue ajak suami gue sama Iki dan tambahan teman lainnya buat ikut ke klub sekalian hibur si Putri. Setelah gue udah siapin nih, gue udah stay duluan di tempat, ternyata si Putri ini tiba-tiba ngabarin gak bisa datang karena gak dibolehin sama kenalan barunya si cowok itu, WKWK. Gue terkaget-kaget karena ya gue udah siapin semuanya buat dia gila, bener-bener gila. Sampai akhirnya teman gue yang lain kecewa, marah kayak, lu gimana sih? Tapi beberapa jam kemudian kayak jam 2-an, dia datang sama cowok itu cuma beberapa menit aja dan langsung pergi lagi. Singkat cerita, gue kecewa banget. Semua kecewa banget sama dia. Dia kan yang ajak gue okein, ternyata anjing ya. Singkat cerita, gue maafin dia, semua maafin dia. Ada waktu dimana kita mau kumpul dan gue ajak Putri. Tapi jawabannya apa? Gue gak dibolehin sama cowok gue. WKWK. Gue denger juga si kata cowok Putri itu, suami gue sama Iki itu bawa pengaruh buruk buat Putri. Shit, dia nggak tahu aja. Dan sampai sekarang kita bener-bener diem-dieman. Dia udah bahagia sama cowoknya, gue pun nggak mau ganggu karena takutnya Putri kepengaruh buruk gara-gara gue. Emot. Ada emotnya. Ya, gue ikutin aja. Ya namanya kalau kata Picong tuh karena orang yang paling bego itu apa? Saat putus cinta ya, sama saat jatuh cinta ya. Jadi di hal yang bersamaan dia lagi putus, dia lagi jatuh cinta juga sama orang baru. Jadi itu adalah sifat paling bodoh dia mungkin ya. Jadi dia lupa sama temen. Dia mending pilih sama cowoknya yang memberikan pengaruh buruk. Ya semoga kita salam buat Putri ya. Semoga tidak terbawa pengaruh buruk. Alkohol saja sudah buruk ya. Apalagi yang lain-lain. Jangan jadi cewek bayaran ya Putri ya. Jangan jadi orang yang mudah dipengaruhi laki-laki. Kamu, aduh, laki-laki tuh gak bisa ngatur-ngatur kamu lah. Orang tua kamu aja yang ngatur kamu ya. Putri sarap pecun ya. Gak tahu gue siapa dia. Putri siapa? Siapa nggak tahu sih. Samaran ya. Ada mungkin Bang Pi sebagai orang-orang yang biasa sebagai orang-orang yang menemani orang bodoh pada saat titik tertentu gitu. Ya, gimana ini? Ya. Telak gitu. Telak. Kan kalau dari kita pribadi ini weh. Telak udah. Tadi apa? Sebenarnya inti ceritanya lah. Pecun. Pecun. Pecun tuh begitu ngambil gagasannya sih. Ya karena itu udah disiapin ngajak teman-temannya itu biasa terjadi di kita juga nggak sih kadang. Itu ditinggalin sama Tinggalin cowoknya diputus mau ngajak ke klub pengen happy pas udah disiapin mau happy ternyata dia punya cowok baru, dia bohongin teman-temannya jadi nggak mau, nggak dibolehin cowoknya. Nggak usah marah, santai. Nggak apa-apa. Tapi kan intinya dia menyesali perbuatannya kan. Enggak belum. Kagak. Ini udah sampai dia selek aja gitu. Selek, udah nggak si Putri siapa tadi si es kopi itu juga nggak mau. Mau dia si Putri lagi. Karena lagi. takut. Banyak terjadi ya di kota Banyak. metropolitan banyak ya. Enak cut off. Kalau udah lu lagi putus Sering lagi ya nyari teman, kira udah dapet yang baru teman ditinggalin. Lupa lagi. Iya. Sekarang nyebelnya gitu udah buka table nih, temennya udah buka table nih mbak. Iya. Udah nyiapin semuanya katanya tuh. Terus Iya datang nggak datang tapi datang jam 2-an biar menghargai bentar, sabur. Jangan-jangan temennya digunakan doang ya buat izin ke orang tua. Iya. Nih gue pergi sama si ini nih. Ini aman, kita pergi ke rumah dia nih. Sarburbam hantam-hantam. Iya. Mantap bisa buat Ah, ya sudahlah, itu urusan mereka ya. Kita cuma menjadi teman curhat. Ya, Putri Lanjut. juga itu nama samaran ya guys, Ya. Iki dan teman-teman yang lainnya. Lanjut ya. Ngentot Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ini cerita terakhir atau cerita keempat?
Teman curhat. Curhat dong. Curahan hati dari Bunda R dari Purwakarta. Bunda R. Bunda R. Tulisannya Bunda R. Iya. Anak SMA banget. Gua akuin lu nggak tua Le. Lu SMA Le. Di biji bawang gitu. Lu tau gak sih? Langsung ke sini rasanya. Anak anjing. Aduh, seru kali main gitu lagi tuh ya. Lanjut Bunda R. Oke. Yang diginiin. Teman curhat, curahan hati dari Bunda R Purwakarta. Wop. Izin cerita ya. Ya. Aku punya mimpi besar. Wop. Dulu aku bekerja di sebuah kantor BUMN. Aku menyukai kesibukan. Menyukai rasa mandiri karena sebelumnya saya single parent. Jadi kesibukanku nomor 1. Tapi setelah menikah lagi, suamiku pernah berkata pelan, aku ingin istriku fokus di rumah aja. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku terdengar seperti titah yang harus dijaga. Aku mengangguk, meninggalkan pekerjaan dan menggantungkan mimpi seperti baju lama di lemari tidak terpakai lagi. Namun, waktu punya cara sendiri untuk menguji. Saya hamil anak kedua dari suami sekarang. Bahagia sekali, punya anak laki-laki dan perempuan. Tapi suatu hari, tubuhku mulai memberikan tanda. Lelah yang tak biasa, nyeri yang datang diam-diam. Tapi aku menahannya. Berpikir, mungkin hanya capek. Aku gak ingin merepotkan suami. Sampai akhirnya, aku jatuh sakit cukup parah dan dibawa ke dokter. Ruangan itu dingin, dan kata dokter terasa seperti petir yang memecah langit. Kata dokter, kanker. Aku terdiam, bukan karena takut mati, tapi karena baru sadar. Selama ini aku terlalu sering mengabaikan diri sendiri. Suami pun terpukul. Ia duduk di samping ranjang rumah sakit, menggenggam tanganku yang kini lemah. Aku salah, bisiknya dia ke aku. Suara dia pecah. Kata dia, aku terlalu banyak menuntut, tapi lupa menjagamu. Aku hanya tersenyum kecil. Senyum yang masih sama seperti dulu. Aku juga salah. Aku terlalu lupa mencintai diriku sendiri. Sejak saat itu suami berubah. Ia lebih hadir, lebih peduli, dan aku meski harus berjuang lawan penyakit, mulai belajar satu hal baru yang dulu tak pernah aku lakukan. Menghargai dirinya sendiri. Karena ternyata menjadi istri yang baik bukan berarti harus menghilangkan jati diri sebagai diri sendiri. Kisah dari Mbak R dari Purwakarta. Bunda R. Bunda R. Ya. Kanker lagi. Buat semua teman-teman pejuang-pejuang kanker, buat keluarga-keluarga juga yang kerabat terdekatnya lagi berjuang dengan kanker. Semoga diberikan kesabaran, kekuatan, ketabahan juga untuk melalui masa yang sulit ini. Tetap percaya aja kalau harapannya akan selalu ada. Kesembuhannya itu bukan mustahil gitu. Ya benar, jangan melupakan untuk menyayangi diri sendiri. Karena itu adalah hal yang paling penting sebelum kita menyayangi orang lain. Gitu. Saya izin bercerita dikit kali ya. Boleh. Mungkin ini dari POV yang berbeda, dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Jadi di keluarga besar saya itu sekarang sudah ada 4 yang mengidap penyakit kanker. 2-nya itu sudah meninggal, 2-nya itu masih ada. Salah satunya adalah papa saya sendiri. Memang kanker itu kan penyakit yang kita nggak tahu itu ada di tubuh kita atau enggak gitu ya. Cuman
mungkin dari POV gue itu adalah ini bukan jualan ya guys ya, maksudnya ada pentingnya kalau misalnya kita bisa memiliki proteksi terutama untuk kesehatan untuk orang tua gitu loh. Apalagi kita masih muda misalnya punya proteksi buat orang tua, minimal ada faktor biaya yang tidak perlu kita khawatirkan gitu loh, minimal itu dulu gitu loh, karena dari cerita yang sebelumnya kan dia punya masalah kalau misalnya dalam pekerjaan butuh ada ekstra biaya gitu. Jadi ketika cancer itu datang, oke, masalah itu kan tidak bisa dibuang dan hilang begitu aja, tapi minimal ada faktor dari biaya yang kita mungkin nggak perlu terlalu khawatir di sana karena biayanya itu tanggung gitu teman-teman. Jadi mungkin itu bisa menjadi solusi. Mungkin kita mungkin berpikir kayak oh ya misalnya untuk punya proteksi itu biayanya tinggi per bulannya apa gitu ya. Ya tapi kita nggak ada yang tahu kan. Dari cerita-cerita yang kita lihat dari sebelumnya itu kan yang di telinganya ada tumor tadi apa ya, itu kan nggak tahu gitu, tiba-tiba ternyata udah cancer stadium 3 gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi inspirasi dan pelajaran yang bisa dicerna dulu untuk teman-teman di rumah. Ya, itulah segmen teman curhat dari kami. Semoga para ibu-ibu di sana bisa sedikit terluapkan dari curhatan-curhatan yang sudah ditulis dan dibacakan oleh kami. Semoga semua bisa saling mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah-kisah yang terjadi di ibu-ibu yang lain. Satu hal yang pasti, ibu-ibu kita senang telah menjadi teman curhat ibu-ibu, dan next ditunggu lagi curhatan ibu-ibu yang lain. Tetap semangat semuanya ibu-ibu, kita di sini. Yeay, semangat ibu-ibu. Ibu-ibu. Kita di sini, kita selalu di sini sih ibu-ibu. Kita selalu di sini ibu-ibu. At least 42 hari lagi ibu-ibu. Udah hari lagi kita masih di sini. Masih bisa lah ya.